won't let you down. I know. Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul The Lorax. Ini adalah sebuah film animasi 3D Amerika Serikat tahun 2012 yang diangkat dari buku cerita anak-anak karangan Dr. Seuss. Film ini pun disutradarai oleh Chris Reynolds dan Cale Balda. The Lorax dirilis oleh Universal Pictures pada tanggal 2 Maret 2012 lalu, pas bertepatan dengan peringatan ulang tahun Dr. Seuss yang ke-108, serta mendapat rating 6,4 dari 10 versi IMDb. Film kali ini menceritakan seorang abang-abangan yang dipenuhi dengan rasa serakah, membuat ia menghancurkan lingkungan di sekitarnya, dan itu pun membuat ia menyesali perbuatannya tersebut sampai bertahun-tahun. Hingga akhirnya seorang bocil datang menemuinya dan membantunya untuk menebus semua kesalahan, penyesalan yang sudah ia buat. Menurut kalian penyesalan kayak apa nih yang udah dibuat sama si abang-abangan? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Scene bermula di kota Smithville. Ini adalah kota plastik dan palsu, tapi semua orang menyukai itu semua. Tidak ada tumbuhan apapun yang hidup di kota itu. Pun kita akan lihat bagaimana cara mereka menjalani kehidupannya. Dia adalah Sai, salah seorang terpenting di kota itu, seorang liput udara segar. Kalau nggak ada dia, apa yang terjadi sama orang-orang ya? Ada lagi seorang bocah 12 tahun bernama Ted Wiggins yang baru keluar dari rumahnya. Semua orang menikmati kehidupan di Smithville dengan rumput, bunga, pepohonan, pokoknya tumbuhan semuanya terbuat dari plastik. Aloysius O'Hare, orang pertama yang menemukan cara untuk menjual udara segar ke semua orang. Dan mereka senang dengan hal itu. Semua orang juga sangat menikmati hidup di kota itu. Hari ini Ted datang ke rumah Audrey untuk mengambil pesawat miliknya yang sengaja ia jatuhkan di halaman belakang rumah Audrey. Terus dari belakang tembok rumah Audrey, Ted ngelihat lukisan tumbuhan, yang mana itu adalah pepohonan yang sesungguhnya, pepohonan yang dulunya tumbuh di mana-mana. Dan hal yang paling ingin dilihat oleh Audrey adalah melihat pohon hidup yang sesungguhnya dan tumbuh di halaman belakang rumahnya. Karena Ted sangat menyukai Audrey, jadi dia bakal ngusahain hal itu. Ted tinggal bersama ibu dan neneknya. Ia menanyakan tentang pohon asli yang tumbuh dari tanah. Tapi si ibu ini gak tahu karena dia lebih suka pohon yang bisa disko. Beruntungnya sang nenek tahu nih. Dia pun bilang kalau Ted mau tumbuhan asli, dia harus bertemu dengan Wansler. Soalnya dia adalah seseorang yang tahu apa yang terjadi dengan semua pepohonan. Wansler ini tinggal di luar kota. Jika Ted ingin bertemu dengannya, ia harus membawa uang 15 sen, sebuah paku, dan keong tua. Kemudian ia pun akan menceritakan semuanya. Lalu dengan menggunakan motor roda satunya, ia mengikuti pipa pembuangan yang menuntunnya sampai ke pintu keluar. Di tempat yang berbeda, O'Hare mengetahui kalau Ted sedang mencoba keluar dari kota. Ted melihat air limbah yang sedang dibuang, dan ketika ia keluar dari kota, lingkungan yang ada di luar kotanya sangat buruk dan kotor. Tapi Ted terus melanjutkan perjalanannya. Dan sampai di sebuah rumah tua milik Wansler. Saat tiba di sana, Ted sempat diusir tuh sama Wansler. Tapi karena mendengar ketertarikan Ted kepada pepohonan, Wansler mulai menceritakan bagaimana para pohon dan kenapa pohon-pohon di sana hilang semua. Yang mana itu karena ulahnya dan penemuannya. Dahulu kala saat Wansler masih muda, ia meninggalkan rumah dan keluarganya untuk mengubah dunia dengan teknik ciptaan Wansler. Tapi keluarganya nggak ada yang percaya kalau dia bakal berhasil. Ia melakukan perjalanan yang jauh. Sampai akhirnya Wansler menemukan tempat yang penuh dengan pepohonan. Di sana juga ada beruang dan ikan yang bisa nyanyi. Menurut Wansler, ini adalah tempat yang sempurna, juga banyak pohon trufula yang ia butuhkan.
Tebangan pohon yang dilakukan Wansler membuat para hewan takut. Kemudian karena sudah menebang pohon tersebut, ia membangkitkan Lorax, makhluk kuno yang mewakili semua pepohonan. Lorax memperingatkan Wansler dan mengusirnya untuk pergi dari hutan. Tapi karena ambisi yang besar, Wansler ngebodo amatin Lorax. Namun, Wansler mengakhiri ceritanya cuma sampai situ buat Ted. Ia memintanya untuk kembali lagi besok. Pagi ini Ted kembali untuk menemui Wansler. Neneknya juga udah tahu kalau Ted bakal nemuin dia. Tapi di perjalanan ia dihadang oleh O'Hare dan bodyguardnya. Ia juga udah tahu kalau Ted lagi nyari pepohonan yang asli. Terus karena di sini O'Hare adalah seorang yang menjual udara segar dan pohon asli bakal ngasih udara segar secara gratis buat orang-orang, O'Hare pun gak terima. Terus dia ngancem Ted supaya gak keluar dari kota lagi. Tapi Ted gak menyerah gitu aja. Dia tetap kembali ke rumah Wansler buat nerusin ceritanya yang kemarin. Wansler udah tahu nih kalau usaha yang dilakuin Ted yaitu buat narik perhatian Audrey. Namun ia tidak mempermasalahkannya. Cerita pun dilanjutkan. Wansler selesai menjahit tenitnya yang ia ambil dari pohon yang sudah ia tebang dan kemudian terlelap tidur. Lorax dengan bantuan binatang hutan menculik Wansler dan membawanya keluar dari rumah. Mereka pun berusaha mengusir Wansler dari hutan, membawanya ke sungai, membuatkannya terapung, hingga terbawa arus sungai tersebut. Tapi masalahnya si Pipsqueak malah ketinggalan di ranjang Wansler. Aduh. Jadi Lorax sama binatang lainnya berusaha nyelamatin. Ditambah sekarang mereka bakal jatuh ke air terjun. Beruntung usaha yang dilakukan Lorax berhasil menyelamatkan Wansler. Lorax pun menjelaskan awalnya ia cuma mau mengapungi Wansler supaya pergi dari hutan. Namun dia nggak tahu kalau bakal seberbahaya itu. Semua hewan di hutan tersebut membutuhkan pohon, tapi Wansler malah menebangnya. Dan itu masalah buat mereka. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Wansler pun membuat janji untuk tidak menebang pohon lagi. Keesokan paginya, Wansler terkejut karena ia bangun dan melihat semua hewan tidur di dalam rumahnya. Hari ini, Wansler akan pergi ke kota untuk menjual produk buatannya. Dengan beberapa kali percobaan, meski harus dihina orang kota, Wansler pun berhasil. Keberhasilannya itu juga tanpa sengaja, karena tenit yang ia tadinya buang dikenakan oleh seorang wanita, dan itu membuat semua warga kota menjadi tertarik dan mencari Wansler sampai ke dalam hutan. Setelah menerima kesuksesannya, ia pun memberi kabar kepada ibu dan keluarganya yang sudah meremehkannya dahulu. Dan inilah hal yang merupakan permulaan dari semua bencana. Cerita pun berakhir sampai di situ. Dan saat ini, Ted memberitahu neneknya tentang apa yang sudah Wansler ceritakan kepada Ted. Di sana, ia juga bertemu dengan Audrey. Nah, lukisan yang dibuat Audrey ternyata sudah disegel oleh O'Hare, termasuk pintu keluar dari kota. Tapi Ted masih punya ide. Dengan melewati rumah-rumah, ia pun keluar dari perbatasan kota dan kembali untuk mendengar cerita dari Wansler. Pagi ini seluruh keluarga Wansler datang karena mendapat kabar bahwa ia sudah sukses. Sang ibu yang tadinya tidak pernah yakin kalau anaknya bakal berhasil, sekarang malah jadi penjilat ke anaknya sendiri. Wansler meminta bantuan ke orang tua dan saudaranya untuk bekerja bersama dia, membuat tenit dengan menggunakan pohon-pohon yang ada di hutan. Lorax memperingatkan Wansler, tapi ia tidak menghiraukannya. Buat dia yang penting dunia dipenuhi dengan tenit. Tapi karena udah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, jadi Wansler memetik satu persatu rumbai yang ada di pohon. Namun sayangnya hal itu memakan waktu yang sangat lama. Dan si ibunya nih menghasut untuk langsung menebang pohonnya aja. Karena ia telah dibutakan oleh kesuksesan dan kebanggaannya, Wansler mengingkari janjinya. Melihat pohonnya ditebang, Lorax gak terima, tapi kemudian ia dihadang dan dibuang oleh bibi Wansler. Wansler tidak memperdulikannya lagi. Ia terus menebang dengan mesin yang lebih besar. Perusahaan tenit semakin besar, polusi mengudara, limbah dibuang ke sungai, dan ia membuat sebuah kota. Lorax tidak berhenti untuk mengingatkannya, tapi Wansler malah balik memaki Lorax, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat ini.
Sampai di sana adalah pohon trufula yang terakhir. Itulah hal yang bisa menghentikannya. Karena hutan sudah botak, produksi Street juga berakhir, yang mana perusahaan itu bangkrut dan tidak ada yang bisa meneruskan usahanya. Ibu dan semua keluarga kembali meninggalkan dia dan malah menganggap Wansler sebagai anak yang gagal. Lorex menyuruh semua makhluk hutan untuk pergi mencari tempat yang baru. Ya, itu sih yang diharapkan. Kemudian Lorex mengangkat bokongnya dan terbang kembali ke tempat ia berasal, meninggalkan Wansler di hutan yang ia botakin dengan polusi yang tebal di sekitarnya. Sekarang Ted udah mengetahui semua kisahnya nih, bahwa selama ini itu semua adalah kesalahan dan ketamakan dari Wansler sendiri. Ia telah menghancurkan semuanya. Hingga sampai saat ini Wansler masih terus menyesal dengan perbuatannya. Dan ia pun menanyakan apa sih maksud dari Lorex yang memberikan ia kata-kata unless atau kecuali. Wansler pun berpikir mungkin Ted lah orang yang dimaksud oleh Lorex. Orang yang peduli dengan lingkungannya. Ya biarpun buat caper ke cewek, tapi kan setidaknya Ted bisa merubah keadaan. Dan dari situ pun Wansler memberikan benih terakhir pohon trufula ke tangan Ted. Ted disuruh untuk menanam benih itu di tengah kota supaya semua orang bisa melihatnya. Dan memang itu adalah benih yang kecil. Terus bukan masalah benda apa itu, tapi akan menjadi apa benda itu. Ted kembali ke kota dan nyamper Audrey. Tapi ternyata O'Hare sudah mengetahui kalau Ted punya benih pohon asli. Jadi ia pun langsung menuju rumah Ted dan memeriksa kamarnya bersama 2 bodyguardnya. Beruntungnya mereka tidak menemukan benih tersebut karena benih itu ternyata udah dipegang sama nenek Ted. Dan benih itu juga udah mulai tumbuh tuh. Audrey juga datang ke rumah Ted. Jadi sekarang mereka harus cepat-cepat nanam benih itu di tengah kota. Pertama, ibu akan menjadi pengalih perhatian dari orang yang memantau mereka di luar. Ted, Audrey, dan nenek boncengan bertiga tuh pergi menuju ke tengah kota. Namun balon udara O'Hare terus memantau dan mengikuti mereka. Ia pun terjun dan mengejar Ted dengan menggunakan jetpack bersama bodyguardnya. Beruntung mereka berhasil menghindar. Sayangnya benih yang dipegang Audrey malah kelepas ketiup angin, lalu terbang ke bawah dan masuk ke dalam galon. Semua galon gelinding ke bawah. Ted ada di sana dan nenek akhirnya berhasil mengambil galon berisi benih tersebut. Setelah banyak melakukan pengejaran, Ted berhasil sampai ke tengah kota. Nenek pun merusak patung O'Hare untuk menggali tanah. Ted ingin menanamkan tumbuhan yang asli untuk semua warga kota. Mereka malah terprovokasi sama omongan O'Hare yang menganggap kalau tumbuhan asli itu cuma bikin kotor dan ngebala. Sampai mereka pun ingin menghentikan Ted. Namun Ted gak kehabisan akal gitu aja nih. Dengan menggunakan traktor sebelumnya, ia memiliki ide untuk menabrak dinding pembatas kota dan menunjukkan pemandangan suram ke seluruh warga. Setelah melihat pemandangan yang menyeramkan itu, seluruh warga pun berubah pikiran. Jadi kenapa nggak dibiarin tumbuh dulu aja gitu, maksud mereka. Terus semua warga juga udah muak sama ketamakan O'Hare. Benih itu tumbuh dengan subur, diikuti benih-benih yang lain yang ikut tumbuh di semua daratan. Hari-hari berlalu, Wansler keluar dari rumah persembunyiannya, kemudian menyerami pepohonan. Terlihat para hewan pun kembali bersamaan dengan Lorex yang turun untuk menemui Wansler. Lalu film pun selesai. Wah, mungkin kalau Ted nggak ngelakuin itu semua atau dia gagal dalam buat ngelakuinnya, pasti semua orang bakal selamanya terkurung dalam kota itu tuh, ya nggak sih? Terus kalau nggak ada pohon kan otomatis nggak ada air ya. Wah, kayaknya kehidupan di situ bakal musnah juga deh. Pokoknya ada banyak banget pelajaran dari film ini dah. Salah satunya adalah kata-kata dari Dr. Seuss sendiri.
yaitu jika bukan karena orang seperti kamu yang peduli dengan keadaan, maka keadaan tidak akan pernah menjadi lebih baik. Yuk mulai dari diri sendiri, kemudian contohkan ke orang lain. Movie Rastis memberi skor 7,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Komen-komen di bawah ya gimana kesannya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau nge-request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!